Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, Bu menawi wonten Ibu nggih. Ini Pak Ari ada berapa peserta? 21, putrinya berapa? 2. Putra 19. Ini dari Klaten ada putra? Ada yang hadir Klaten? Harusnya ada tapi izin. Kemudian mulurnya juga izin. Pengkok? Ada banyak. Ada. Ya berarti yang sebetulnya Klaten sama Mulur ini yang ada masalah. Oh iya. Ya, saya melanjutkan menggarisbawahi dari yang dibicarakan Pak Agus. Yang pertama, sebetulnya saat ini kita itu sudah merasakan akibat dari revolusi hijau yang dimulai masuknya itu ketika Orde Baru. Menjelang tahun 70-an, Indonesia itu ikut dalam kegiatan revolusi hijau. Jadi waktu itu sudah mulai dimunculkan adanya BIMAS, bimbingan masyarakat yang berupa waktu itu baru pupuk dan pestisida. Yang mestinya seperti yang disampaikan Pak Agus, di Eropa, di Amerika, janin konus ratinggo, manfaatnya itu sudah oke maldorote, itu diperbantukan kepada negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Ya, jadi aslinya dia tempat buangan. Mereka tetap mendapatkan hasil dari permasalahan mereka sendiri. Akhirnya di tahun 80-an itu Profesor Budi waktu itu masih lulus di teknik arsitek. Beliaunya itu suka dengan tanaman. Kemudian tertarik kuliah di mikrobiologi dan mengembangkan pupuk. Nah itu salah satunya sebetulnya beliaunya itu memang tidak sejalan dengan revolusi hijau. Sudah tahu, sudah diteliti mulai dari tahun 80-an. Sampai akhirnya manfaatnya banyak, kemudian ya keluar masuk penjara. Karena memang corporate dan waktu itu sudah ada oligarki kecil, belum seperti sekarang. Itu jadi target karena mengganggu kepentingan mereka. Bu, biar caranya harus masuk di dalam jeruji. Akhirnya ya jenengan pun perso sedoyo ceritane. Akhirnya di sekarang Pak Agus, saya Pak Ari itu mendapatkan tugas dari Ustadz bahwasanya pernah beliaunya itu mendapatkan informasi ada teknologi yang bisa menghasilkan padi tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida itu bisa 20 ton per hektar. Nah, kemudian kita dipertemukan dan berkembanglah komunitas kita sampai 600 lebih. Itu yang dimulai dari bulan Agustusan ya kalau tidak salah. Ya, tapi untuk bisa ketemu itu di bulan Agustus, September itu belum bisa dipertemukan dengan beliau Profesor Budi. Nah, akhirnya sampai sekarang kita sudah melakukan kegiatan. Tetapi dalam perjalanannya, ini saya langsung saja, ini ora usah nganggo teori dan ilmu, permasalahan yang ada di lapangan. Profesor Budi sudah menyampaikan semua ilmu yang dimilikinya di berupa SOP pembuatan biometa, kemudian dan berbagai turunannya. Ya kita tinggal pakai eksekusi saja. Jadi ora perlu nggawe atian dhewe. Profesor Budi merumuskan biometa itu dibikin dengan rumus yang sangat sederhana. 1, 1, 3 10, 10, 3. Ingat ya, 1 kilo tempe, 1 kilo kecambah,
kemudian 3 nanas, 10 liter air kelapa, 10 liter molase, 3 permipan. Bisa 4 pihak. Itu. Jadi ilmu yang pertama itu harus kita terapkan benar, jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Sudah, ikuti itu jalan. Kalau kita mau berkreasi ya sudah dipakai sendiri, insya Allah ada yang lebih baik juga. Tapi ada juga nanti yang wo jadinya, tidak baik. Lebih baik mengikuti SOP yang sudah penelitiannya sekian lama. Kemudian di luar itu nanti ada SOP untuk pemupukan. Karena kita bicara di sini konteksnya hanya di pertanian dulu. Pupuk itu sebagai pupuk. Pertama itu harus diberikan ketika pengolahan tanah. Ngenok dengan teorinya Pak Agus tadi. Jadi tidak serta-merta pupuk itu akan bisa bermanfaat kecuali harus mengenal tekstur, struktur, dan biokimia tanah. Nah sebetulnya pemberian biometa ke lahan sebelum tanam adalah untuk memperbaiki 3 sifat ini. Teksturnya, strukturnya, kimianya, dan biokimia tanah. Termasuk mikrobiologi yang ada di dalam tanah. Itu yang akan menunjang keberhasilan tanaman. Di samping yang paling pokok adalah apa? Air. Meskipun komplit kabeh eneng ning raning banyu tidak akan bisa berjalan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Kemudian beliaunya profesor menyampaikan bahwasanya untuk kocor ke tanah itu 10 mililiter per liter air. Kira-kira jenengan bisa menerjemahkan seberapa kebutuhan untuk tanah? Ada yang sudah menghitung? Apa cukup 1 liter? Apa cukup 10 liter? Apa cukup 100 liter? Dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita bantu untuk merumuskan. Jadi di tulisan profesor sebelumnya, itu saya pernah membaca, bahwasanya untuk aplikasi perendaman di dalam tanah itu beliau menyampaikan 4-5 liter per hektar. Jadi kira-kira kalau kita ambil yang paling pendek aja 4 liter. 4.000 cc, 4.000 mililiter per hektarnya. Jadi sampean harus kembali di situ. Yang Arab nyemprot lemah, sampean pakai dosis konsentrasi itu 5 mili, harus dikonversikan mencapai 4 liter atau 4.000 mililiter per 10 meter persegi tanah. Nah itu ya dinamakan dosis. Bukan dosis itu bukan yang 10 milinya, tapi jumlah liter yang diperlukan untuk persatuan luas. Sakit dipahami? Belum. Matematika saat ini sampean kan punya ATK, alat tulis. Coba ditulis. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Dalam 10.000 meter persegi, ini Bali ya, neng edat dulu. Diperlukan 4.000 mililiter. 4.000 mililiter. Jadi per meter persegi itu memerlukan berapa mili? Jangan itu. 10.000 meter persegi membutuhkan 4.000 mililiter. Ayo. Hah? 0,25. Artinya? Enggak, yang saya tanyakan per milinya itu bisa mengcover berapa meter? 4 meter. 10 meter. 40 meter. 40 meter. Coba ditulis. Dihitung.
Wong 1 mili saja, 4.000 itu dapat 10.000. Artinya bener sing tadi 2,5. 1 mili itu dapat 2,5 meter persegi. Coba di mencongaknya. Yang tua-tua saya yakin mencongaknya kuat. Nah ini yang jadi permasalahan pertama. Jadi sampean nyemprotnya kira-kira piye? Dihitung seperti itu apa belum? Hah? Makanya kalau mau sesuai dengan SOP ya harus dihitung 4 sampai 5 liter per hektar untuk kocor di tanahnya. Nah, yang sampai nyemprotnya mau 10 ml terus dilalah mau 5 tangki kira-kira pinten? 1 swidak 5 peng 16 80 peng 5 setengah liter. Hanya 400 ml, jauh kurang. Makanya tanggure ini sampean ya jauh untuk mencapai SOP. Itu loh. Kemarin Mas Agus yang dilakukan semprotnya berapa tangki? Kemarin saya belum bisa nyemprot. Ada yang sudah nyemprot ke tanah? Ya, berapa? Kemarin awal 100 mili dapat berapa tangki? 1 tangki. 1 tangki 100 artinya 2 tangki itu 200 untuk luasan 1.350. 1.350 itu sama dengan 1/8. Nah mestinya 1/8 jadi gampangannya 4 liter dibagi 8 setengah. Sampai sudah mencapai setengah belum? Belum toh? Belum. Nah makanya ini sebetulnya sangat sederhana, tapi ini menentukan harus sesuai dengan SOP-nya kan di situ. Termasuk sampai membuat tadi biometa dengan sekian, ikuti aja itu, tidak usah dirubah-rubah. Yang perlu ditimbang satu-satu, ditimbang, diliteri, itu akan sesuai dengan SOP-nya. Kemudian nyemprotnya ke lahan juga seperti itu. Kalau Profesor Budi di penelitian sebelumnya itu 4 sampai 5 liter per hektar. Dan itu secara umum, dosis itu memang umum seperti itu. Nah, yang belum menghitung, coba nanti dihitung, diulang pola tanam berikutnya. Ya. Jadi kalau jawaban yang benar untuk luasan tanah 1.350 itu tadi, nyarinya berarti 1.350 dibagi 2,5. Atau gimana? Kali. Kebetulan liternya. Ya. Betul, dibagi 2,5. Oke. Jadi dapatnya 540 mili. Iya, betul. Jadi itu kan sekitar 1/8-nya 1 Hektar, iya betul. Betul itu. Jadi 540 mestinya paling tidak seperti itu 540 sampai 630. Kalau itu dianggap 5 liter cukup. Tadi dianggap 4 liter cukup. Nggih. Dikoreksi kira-kira jenengan sudah 50% belum? Nah, saya lihat hampir semua petani yang mengikuti biometa untuk penyemprotan di lahan itu sangat kurang. Tetapi berlawanan dengan ketika nyemprot di daun. Ketika nyemprot di daun itu sangat berlebihan, bahkan 3 kali, 4 kali dari SOP anjuran. SOP-nya itu hanya 5 mili per liter air. Kalau itu dihitung 5 mili per liter air, kalau disemprotkan ke lahan 1 hektar, itu sekali semprot habis kira-kira 1,2 liter. Dikalikan itu 12 kali penyemprotan, menghitung, cobi. Nanti kan ketemunya persis apa yang direkomendasikan Profesor. Kira-kira 14 liter dalam 1 musim ditambah 45 liter. Artinya kira-kira 17 liter per hektar per musim. Itu sudah cukup. Lah, formula rumus itu 1, 3, 10, 10, 3
itu akan menghasilkan sekitar 18 liter biometa pada tahap pertama, saringan pertama. Jadi itu sudah cukup untuk 1 hektar. Jadi rumusnya itu wis pas banget. Ora bakal kurang, ora bakal turah, kurang lebihnya sama nanti. Yang sampai menggunakan 5 ml. Yang saya lihat itu teman-teman gandeng nganggo 7 ml wis apik, malah pinginnya ditambahi gen luwih apik. Jadi semprotan pertama, kedua, ketiga itu saya lihat itu masih di kisaran 7 mili. Karena setengah gelas untuk 16 tangki, 16 liter. Jadi 1 tangki itu dikasih setengah gelas. Itu tak hitung bukan 5 mili lagi, itu sudah 7 mili. Itu masih aman di tanaman. Jadi karena apa? Karena waktu proses semprot kabut di musim awal 1, 2, 3, 4 itu sing kena daun itu belum 100%, masih banyak yang hilang masuk ke tanah kira-kira 70%. Jadi konsentrasi seperti itu tidak akan mengganggu. Konsentrasi yang 7 mili tadi masih cukup toleransi tanaman. Misalnya nopo, nyemprotnya mau apa meneh karo Melayu. Apa meneh karo Melayu. Jadi ini yang kemudian beberapa teman itu kemudian menaikkan di posisi fase vegetatif akhir atau generatif awal. Jadi pas primordia bunga itu muncul di anakan pertama itu ditambahi biasanya 90 dikasih karo tengah gelas. Karo tengah gelas itu 300. 300 kalau dibagi 16 itu hampir 20 mili. Ya sudah. Tanaman akhirnya apa? Karena biometa itu masuknya di ya. Pun ada deh. Mari. Belum ya. Biometa itu langsung diserap oleh stomata daun. Jadi ya megah-megah apa yang dikai samono. Jadi tidak cukup cangkeme cilik mangane okeh otomatis. Lah itu akhirnya banyak itu keluhan-keluhan muncul kuning. Saya ada yang merasakan. Sesudah disemprot di usia 35 ke atas itu pasti kuning. Kalau itu dosis konsentrasi di atas 13 mili. Nah 13 mili itu 200. 200 itu sak gelas itu sudah menguning daun itu. Apalagi yang karo tengah gelas atau 300 mili. Jadi termasuk saya punya petani, nanamnya hanya 7 hektar, kena tikus, yang di pruning itu kira-kira 4 hektar. Terus kita coba biometa saking percoyone itu semprot 2 kali itu dengan konsentrasi 300 mili per 15 liter. Jadi tidak dipenuhi. Jadi itu kira-kira 20 ml per liter air. Artinya apa? 4 kali dosis anjurannya Profesor. Tandurannya orang mati. Tetapi yaitu warna daun mesin hijau berubah menjadi janur kuning. Kuningnya janur. Jadi memang tidak rusak ya. Tidak. Nah, yang kedua disemprot itu lagi. Akhirnya tidak janur kuning. Tapi benar-benar kuning. Yang kedua tak lihat kuning. Lah pripun? Lah 5 liter niku pun kurang niku. Waduh. Ya sudah. Ini kesalahan kita. Jadi kita tidak ngontrol sampai aplikasi. Karena petani ini tidak memiliki HP. Ya, tidak mau. Saya tak minum dulu. Tidak mau berkomunikasi dengan HP. Tangisan itu mengeluarkan dana hampir 100 juta. Tapi kita ini tangisan betul. Kemarin saya ngecek di lahannya.
itu yang di pruning tidak ada yang berhasil. Sing rodok berhasil yang pakai biometa yang salah tadi. Yang tanpa biometa rusak semua. Yang dengan biometa itu tertolong meskipun jane kecewa. Soalnya tidak hijau, tapi tetap berhasil. Nah, disinilah kehebatannya biometa, itu memang tidak ada dosis letal. Artinya tidak ada overdosis yang signifikan. Berapapun diberikan mati tangguran. Ini ya kuwi tidak bakal mencapai produksi optimalnya. Yang pengen produksi optimal, ya kembali kepada laptop SOP-nya profesor. Di situ. Semprot aja 5 mili. Semprot aja 10 mili ketika ada gejala hama dan penyakit. Nah kalau saya jalan keluar untuk ngatasi itu, jangan nunggu diserang hama dan penyakit. Kita cegat di penyemprotan keempat dan penyemprotan ke-8. Biasanya di situ akan nampak serangan hama dan penyakit. Meskipun rakit kok mang semprot 10 ml 4 dan 8. Jadi pada usia 28 dan usia 56. Ini untuk antisipasi hama dan penyakit. Apalagi kalau kelihatan misalkan ada serangan sundep nggih. Lah sundep nih semprot cuma dhuwur tok, tapi bawah dia itu serangannya itu di bawah. Jadi nyemprotnya yang bagian bawah. Harus kena yang bagian bawah itu. Kemudian kalau itu serangan hawar daun blas, biasanya ada gejala gerombol kayak tampah, kena serangan rotok mengkeret kuning, kemudian ada bercak kuning pada daun seperti belah ketupat itu jelas itu serangan hawar daun. Lah itu jeng pas di situ rotok dikelomoi, yang lain cukup seperti reguler biasa. Dan yang pernah saya saksikan, saya lihat dari saudara kita itu memang biometa itu bisa membunuh insekta pada dosis 5-7 ml. Tidak sampai 10, ini sudah membunuh. Jadi saya tidak tahu persis mekanismenya. Kalau saya menyangka itu karena mengganggu sistem pernapasan dan lambungnya. Jadi seperti ulat itu jenengan pirsa, sistem pernapasannya ngangge napa? Hah? Pak Slamet ada? Ya, coba. Sistem pernapasan dari hewan ular. Ular kan omone wong tani niku. Ular. Ya kuwi nyerang pari sing jenenge sundep asline ya ular. Sing nyerang jane ulere dudu kupune, yen kupune toke ra apa-apa. Makanya itu nyemprotnya harus di bawah. Ojo disemprot dhuwur tok, kurang mengena. Itu pakai spirakel. Jadi spirakel itu nanti terhubung ke trachea. Jadi pusatnya pernapasan di tracheanya tapi melalui spirakel. Spirakel di samping kayak berat sisi kalau ikan. Itu di sini diabsorpsi di sini, oksigen masuk nanti di respirasi akhirnya itu di trachea. Nah kalau kewan tua itu ketok dengan buku-buku itu di tracheanya. Ya anu kan ubah gini, engkak gitu. Itu sistem pernapasan. Nah saya melihat itu mengganggu sistem pernapasannya. Jadi kalau itu biometa kena itu sistem pernapasan dia terganggu, makanya itu akan kering. Ada juga yang melalui racun kontaknya, tapi lebih banyak ke racun mengganggu sistem pernapasannya. Jadi semprot, jangan cobi. Kemarin ada yang saudara kita Ustadz Nurdin yang dari Pondok
50. Itu juga mengamati, memang tak pantau, tak suruh ngamati. Itu saya sebetulnya saya tidak pengen dimatikan semua. Disemprot pisan wae kira-kira mati 80% ngijik segene, dilihat nanti perkembangannya entungnya dadine kaya apa. Saya menyangka entungnya itu kalau dia tetap jadi ngentung akan terjadi mutasi gen. Gennya akan jadi mutasi dan kukunya akan berubah. Baik itu berubah sifatnya atau berubah warna bulunya atau besar kecilnya. Mutasi gen bukannya nanti berbahaya, dia lebih tahan terhadap makanya itu bisa dilihat di sana. Malah nanti bahan penelitian itu. Jadi di situ apakah dia nanti kalau hidup dia keturunannya akan lebih tahan lagi kan gitu. Nah, makanya ini harus diperlukan dosis aman untuk betul-betul membunuh. Ojo ngantek kelenger uji urip terus nanti anak putune secara teknologi belajar teknologi dia. Belajar teknologi untuk tahan dengan betul Mas Izul. Itu nanti gitu. Cuman saya pengen melihat sampai di mana itu bentuknya itu akan berubah. Tapi hari ketiga disemprot lagi ya sudah habis akhirnya. Nah, itu kehebatannya biometa ya. Biometa dengan izin Allah iso mateni ular, ora sing nganggo pestisida. Padahal biometa itu diminum manusia ndak masalah. Ning iso mateni ular. Cobi. Awake dhewe gagas ora tekan pikirane awake dhewe. Itu yang kaitannya dengan dosis tadi sudah cukup ya. Lah kemudian dosis semprot juga gitu. Jadi yang pengen 5 ml itu logikanya itu mestinya 600 sampai 700 meter itu untuk satu tangki yang 16-17 liter. Yang 14 itu sampai 15 liter itu hanya kira-kira 500 sampai 600 meter persegi. Yang sampai kurang dari itu artinya itu memang belum sesuai SOP. Dengan catatan sprayer sampean hanya sprayer biasa, knapsak biasa yang bisa mengembun itu masih di atas 500 mikron. Jadi yang gue ngecat ngono sih blereh. Kalau yang sudah di bawah 400 mikron itu biasanya dipakai untuk tukang cat. Ngembun, kabut itu sangat lekat. Nah, nanti mungkin ya perlu dikenalkan ada yang namanya nozzle elektrostatik. Nozzle elektrostatik itu yang bisa merekatkan semprotan ke daun dengan sempurna. Nah, teknologi itu sebetulnya memadukan elektron, gelombang listrik atau bahkan listrik itu untuk diaplikasikan di kabut. Jadi ini kabut ini bermuatan listrik. Ini kira-kira nanti ngerti? Oh, belum. Itu ada model itu. Cuman di Indonesia tidak berkembang. Ada 1-2 yang pakai. Jadi itu nanti kabutnya itu sudah di bawah 500 mikron. Kemudian yang kabut yang keluar itu beraliran listrik. Yang disemprot ke ubung ya ini. Cuman listriknya rendah, tegangannya rendah. Jadi ketika itu bersentuhan dengan daun itu langsung adhesifnya luar biasa. Adhesifnya luar biasa. Ketika digoyang-goyang tidak ada yang jatuh. Tapi yang semprotan kita biasa begitu semprot kena godong, awake den demok digoyang ini mesti ana sing ketes. Kalau itu enggak, langsung klet. Lah, kalau menggunakan itu sampean akan lebih hemat. Bukan sak tangki dienggo 600, kira-kira sak tangki dienggo 300 atau 200. 200 apa itu? Iya. Jadi sak tangki yang tadi 600 itu biasa 1200, 2 kali lipat lebih.
efisiensinya. Cuman ini belum di kita belum dikenakan dan profesor juga belum mengenalkan teknologi yang itu. Jadi mbok menawa itu nanti bisa kita dapatkan, terus kita coba dengan testimoninya, syukur ora usah ngentekke 13 liter 1 hektar, bisa 5 liter per hektar karena efisiensinya. Cuman diwalik nanti yang masuk ke tanah harus lebih tinggi lagi, tidak cukup 4 sampai 5, mungkin sampai 7, 8 untuk kompensasinya. Jadi penyemprotan jenengan itu kan ada yang tanya, lah piye iki dalane angel apa dikendoni sprayere gen tekan adoh. Jadi kaya dikucur ya, dikocor. Ya itu betul-betul dikocor ya niku. Mboten semprot ya. Semprot itu kabut mestinya. Ukurannya kabut. Jadi makanya kalau nanti golek nozzle sprayer, cari yang itu smart power, tekanannya tinggi, itu akan lebih mudah menjadikan kabut. Sama bentuk nozzle-nya, itu kan ada beberapa bentuk nozzle yang ini untuk kabut sekian mikron ada. Jadi tidak setiap nozzle itu nanti sama pemakaiannya untuk persatuan luasnya. Semakin lembut semakin hemat sampean. Itu coba dari sini ada yang ditanyakan tentang semprotan dulu. Sing jelas pertama nyemprot ke lahan itu dalam istilah kemarin kan kocor. Yen kocor iki mung sithik ra mungkin akeh. Jadi di situ bahasanya itu kocor soalnya. Kocor itu ibaratnya kaya nganggo gember nika nggih, kocor iki ngoten, mubeng. Jadi sebenarnya butuh kira-kira 4 liter per hektar. Jadi Bapak yang sana tadi sudah menghitung itu sudah betul, harus dihitung. Cuman mungkin belum paham kalau diperlukan per hektar itu 4 sampai 5 liter. Ya. Itu yang 4 liter untuk 1 hektar itu untuk tanahnya saja. Tanah saja. Nah, tanah saja. Jadi tadi untuk memperbaiki struktur ini karena nanti kaitannya dengan mikrobiologi tanah. Syukur sampean tidak sekedar itu, masukkan pupuk kandang, pupuk organik yang sudah bagus sebelum tanam. Paling tidak 3 musim sekali itu diberi. Karena itu untuk memberikan kelestarian proses yang ada di dalam tanah. Nanti makanya Pak Agus sampaikan yang berwarasan berkelanjutan. Iya. Yeah. Kami dari Merapi sudah nyoba. Kami dari Merapi sudah mencoba. Kemarin saya juga minta benih dari Mas Ari, Pandan Wangi 350 malai. Ya, Mas Ari. Pandan Wangi 350 per malai. Bulir. Nggak tahu, pokoknya saya tanya kemarin katanya Pandan Wangi 350 gitu. Ya, betul. Untuk aplikasi awal saya menggunakan 10 mili per liter. Ya. Kemudian yang kita tanam itu kan nggak ada 2000 meter. Saya aplikasikan berarti 5 tangki berarti 800 ml. Ya. Itu untuk itu 200 2000. Oh ya, 2000 seperlima ya. Seperlima. 2000 nggak ada, 2000 kurang sedikit. Kemudian ini kita sudah sampai semprotan ke 5, berarti usia 35 hari. 35 hari. Kalau untuk yang apa namanya? Itu untuk tanah, katanya tadi kan saya nyemprotnya 10 mili per liter. Ya. Kemudian untuk yang 7 hari setelah tanam itu saya menggunakan
yang 5 mili per liter. Berarti kan sekali nyemprot saya itu membutuhkan 400 mililiter. Sekali semprot? Kan 5 tangki, kita butuhkan 5 Oh, tangki. tetap 5 tangki ya? 5 tangki. Oke. Jadi 5 400 kali 16 ada Jadi kan 80. satu tangki saya kan butuhkan 50 mililiter. Nah, yang pertama kan satu tangki ya, sudah butuh benar itu 800. 80 mililiter. 5 tangki kan berarti 400 mililiter. Kalau yang pertama tadi untuk lahan aja itu kan satu tangki 160 mililiter kali 5 tangki kan berarti 800 mililiter. Jadi kalau untuk lahan tadi saya nyemprotnya 10 mili per liter. Kalau untuk yang setelah tanam itu pakai 5 mili per liter. Itu kalau 800 mili kalikan 5 itu kan 1/5 dari 1 hektar. Ya. Dihitung 8 kali 5 itu sudah 4 liter toh. Itu sudah dosis cukup. Untuk jadi lahannya. perkiraan saya kan nanti kalau untuk sampai panen kan berarti yang 400 mililiter dikali 13 gitu kan 13 kali nyemprot toh. Ya. 13 kali nyemprot itu tergantung umur tanaman ya. Ya. Sing umurnya lebih dari 100 itu bisa 13. Kalau itu umur berapa Mas Ari? Apa nih? Yang kemarin nih, Pandan Wangi C350. Kita belum nyoba sama. Oh iya. Kemudian kemarin ada masalah sedikit. Kalau Pandan Wangi itu kalau tidak salah sekitar 96. 96 hari. Ya. Oh iya. Musim seperti ini 96. Yang jelas saya kemarin dapat benih dari Prop. Ya. Itu mempunyai provisitas tinggi. Itu 96 hari, Pak. Ya sekitar itu. Nah, kemarin ada sedikit Bapak Ibu, kemarin tempat kami itu banyak keserang kicot. Apa? Kicot, keong. Oh, keong. Keong Mas. Gitu. Nah, cara saya nangani airnya dinyemek-nyemek saja. Kemudian dosisnya tetap biasa. Kemudian kalau kita keliling itu yang kecil-kecil gitu saya pitesi aja gitu terus saya bledes-bledesekan gitu kan. Karena gambaran saya kan itu ada proteinnya juga gitu kan. Kemudian kalau yang besar baru saya remuk, saya pendem juga. Alhamdulillah sampai hari ini untuk keong itu tidak ada masalah. Ya, itu keong memang nyerang itu 10 hari pertama. Kemudian kemarin terakhir waktu saya nyemprot itu keongnya pada kemambang gitu, saya nggak tahu itu mati apa. Saya nggak tahu, tapi yang kalau jelas sudah sampai umur 30-an hari mestinya wis gede. udah nggak tedas gitu ya Pak ya. Iya. Nah, cuman kemarin ada sedikit kendala tempat saya itu ada satu pohon gitu apa ya Pak, kayak liar gitu loh Pak. Keong liar. Bukan, pohonnya itu satu rumpun gitu ono. Gambarnya. Saya foto kemudian saya buka-buka ini opo tuh masalahnya gitu. Kelihatannya kok nek sundep kok ora ono. Kan biasanya kalau sundep ono anunya Pak. Kayak anu ning ini saya tunjukin. Nah, ini. Saya bongkar-bongkar itu tidak ada Pak. Terus ketoke kok akarnya ya isih apik gitu loh. Cuman di batangnya itu kan biasanya kalau sundep kan ono kayak ulet tuh Pak. Ya. Nah, itu saya bongkar tidak ada. Utuh. Cuman nggak banyak. Mungkin di kotaan sini ono siji gitu. Kalau ulet kemarin kelihatannya yang ulet bulu itu Pak, warna kuning sama warna hitam. Ada dua ulat. Ulat kepalanya berbulu toh. Terus ono kayak kuningnya sama warna hitam. Dua warna. Kalau ularnya sundep itu memang tidak kelihatan, dia diletakkan di titik tumbuh. Oh gitu. Ya. Dia nanti kalau netes langsung masuk golek titik tumbuh. Sing dipangan yang bonggol pucuk.
bonggol pucuk, tapi bukan bonggol dari bawah, meristemnya. Nah Jadi itu kalau mati. kita lihat kan itu Pak masih ada yang satu batang gitu masih seger gitu loh, makanya saya. Ini kalau saya menyangka ini juga sebetulnya sundep. Oh iya Pak. Ya. Oh. Cuman karena sampai semprot biometanya bisa jadi sundepnya memang sudah mati. Jadi waktu kecil dia kan ora langsung mati. Jadi keneng pupusnya itu, Ya. meristem titik tumbuhnya itu, terus dia mati biasanya malah muncul anaknya oke. Kalau seperti ini. Jadi patennya pada karo di pruning itu. Oh iya, sama saya mau tanya itu Pak. Kalau Ya. mungkin ini masalahnya udah ya Pak ya. Saya mau tanya waktu efektif pruning itu. Kemarin saya mau meruning cuman saya masih belum punya ilmunya, juga belum yakin 100% gitu. Waktu efektif pruning itu waktu usia berapa? Kemudian kita pruning berapa senti gitu loh. Kan kita belum Yang punya. hadir di sini ada yang sudah pruning. Sudah. Di Hari saya coba usia kurang 30 hari. di mana? Saya ambil Di daerah daunnya. Karanganyar. Perkembangannya alhamdulillah juga lumayan. 2 hari sudah tumbuhnya 4 cm. Iya, kalau pertumbuhannya memang ya seperti itu. Cuman untuk pruning itu memang harus ngerti anatominya. Anatomi tanaman dia masuk fase apa. Sampai salah pruning nanti usia sudah di atas 35 pruning nanti jadinya padine itu gogo cendek kayak. Cendek wis metu woe. Jadi woe cilik-cilik. Karpe apik ning dadine terbalik nanti. Jadi pruning itu nanti dibahas di anu khusus saja. Oh gitu. Nah di sini. Oh. Untuk sementara dipakai sebagai ilmu dulu, pruning itu bisa dipakai untuk pengendalian hama, bisa dipakai untuk meningkatkan produksi. Oh iya. Sebagai catatan dulu. Oh iya. Meskipun saya sudah mencoba di beberapa tempat. Jadi petani saya itu pada usia 37 saya lihat sudah ada serangan tikus. Tak suruh pruning. Planningnya usia 39. Tetapi golek tukang pruning 2 hari tidak dapat. Akhirnya usia 43 baru dapat. Kita pruning. Yaitu nanti beda. Yang di pruning usia 27 sama 43. Meskipun ini baik, ini juga pakai biometa. Jadi sing ora dipruning kiwa tengen ini ora panen, sing kita pruning alhamdulillah cek panen. Ning karena usianya wis tua, jadi anak yang pertama dulu, anak pertama kedua yang mana di usia belasan hari itu kan sudah mana. Itu anaknya wis mulai muncul. Poe. Jadi ini kira-kira setelan wae cilik-cilik biji eneng anaknya sing gede bar perundingan itu kan tinggi. Nah ini panennya 2 kali itu sebetulnya. Jadi yang salah yang peruning dadi ini cilik kabeh, yang itu ijik rodok bener. Ijik kumanan sing wae gede. Jadi itu panen alhamdulillah. Jadi jauh perbedaannya dengan yang tidak dipruning. Tapi memang ini permasalahannya pruning untuk ngatasi hama tikus. Jadi bukan sekedar nyoba. Kalau nyoba golek ilmune sik. Ilmune kapan pruning paling tepat, kemudian sudah pruning itu harus diberikan apa? Tidak sekedar itu bar dirabuk apa sadurunge dirabuk kan gitu. Ya, makanya ini sebagai ilmu dulu aja, nanti belum dipraktekkan. Nanti kita juga mau sampaikan kepada profesor kapan itu akan bisa diaplikasikan untuk meningkatkan produksi. Jadi yang paling tepat seperti apa? Jadi kan kata sing wis mulai pruning. Ning orang ngerti tujuannya. Saya yakin akhirnya ya nyoba-nyoba saja. Tapi sesudah kejadian yaitu wae cilik-cilik. Wae cilik-cilik. Terus dilanjutkan. Ya, untuk pruning kemarin saya memang belum berani melangkah karena pertama nggak punya pengalaman. Yang kedua di grup saya juga ngelihat belum ada yang
Tadi kembali ke dosis, insya Allah dengan 5 tangki itu sudah cukup. Ya, ya. Dengan sprayer apapun itu sudah cukup. Ya. Karena dia sudah mengcover sekitar 400 meter. Kalau kemarin dari Ya. pengalaman saya, Pak, kita semprot yang pertama itu kan memang lahan kita itu kan 2 tahun yang kita kontrak itu alang-alang, penuh alang-alang. Setelah kita semprot itu memang ketika dipijak itu kandungan oksigennya sudah kelihatan gitu. Makanya saya Oksigen pada apa-apa. Karena jadi kalau dipijak gini tuh Pak, dia kan kayak keluar anunya tuh. Eh, kayak oksigen itu Pak. Gitu. Angin lah. Ya kayak anginnya. Kita nggak gitu. tahu itu isinya oksigen apa CO2 atau H2SO4 kita nggak tahu. Secara lu saya mikirnya berarti tanahnya sapi gitu. Terus kemarin walaupun ada teman yang ngecek loh Pak, PPDS kok ora munda ya katanya gitu. Apa PPDS? Enggak tahu. Dia punya alat katanya dicek gitu kan. Aku kok PPDS ora apa munda. TDS? Oh TDS apa? Oh, saya nggak ngerti, saya juga nggak ikut ya Pak ya. Nah, Pak wis tak cek kok ora munda ya gitu. Ayo paling siso ndak wis saya Ya, kalau panen sudah- dicontoh gitu. Dan saya Bu, tak selani. Kalau sudah bicara biometa, itu termasuk asam saja itu enggak masuk akal. Wong asam ketemu asam kok tandurannya apik. Logikanya pripun? Asam ketemu asam, biometa itu asam. Diaplikasikan di tanah gambut di Kalimantan, Namanya tumbuh. tanamannya itu subur bagus. Itu di sana mengandung pirit. Ya pirit itu yang kandungannya sulfida peroksida sama Fe. Jadi Fe sulfida itu tinggi anune cendek di bawah 4 pH-nya. Tapi yang dikai biometa yang saya tahu ya. Ini dulu Rifki dari Cirebon ngirim di sana. Itu yang premium. Cuman setelah tak kejar premium ini yang piye, dia hilang sampai sekarang. Dia iso mengatakan mempunyai formula biometa premium. Itu salah satunya yang dipakai di Kalimantan. Jadi banyak link yang saya masukkan untuk Mas Ari tak kon buru sanate itu loh. Itu ternyata itu di premium. Premium. Dia juga tidak menyampaikan. Sebetulnya ya kita korek. Jadi sing digarapke premiumnya seperti apa. Ya kalau dia menggunakan 16 liter per hektarnya. Dia testimoninya 15 ton per hektar. Panennya. Nah cuman sanate digoleki ra ketemu sampai sekarang. Jadi ini tesik jane piye perlakuannya seperti apa, kita kan butuh tahu itu. Jadi akhirnya ya saya ilmu awal saja yang saya pakai, ilmu yang sejudahnya wes ora tak gagas itu. Tuh. Jadi ngiring jenengan itu insya Allah sudah mendekati dengan SOP-nya Prof. Cuman yang sampai nganggo 4-5 tangki ya memang nang apa boyokan ya Pak Agus ya. Pak Agus ini juga ini. Kita sepuh ini gendong tangki ngantek 5 tangki tadi pagi. Lah ini meh mirip. Kalau saya itu cukup 3 sampai 4 tangki, 3,5 tangki cukup. Dengan catatan 2000 meter itu. iya, dengan catatan super lembut. Jadi bisa 600 meter per tangkinya sampai 700. Apalagi kalau sudah menggunakan nozzle yang tadi elektrostatik, eneng listrik ya. Itu lebih ngirit lagi. Cuman saya juga belum pernah mengkonsultasikan kepada beliaunya profesor untuk yang ini. Nggih, insya Allah dilanjutkan. Nggih. Kalau ditambah dungone. Kuncinya di situ. Jadi orang percaya karo pupuke kudune. Pupuk itu hanya sarana. Nggih. Terus masih. Kalau Sekarang kita- usia itu pertumbuhan seperti itu daun tetap hijau. hijau. Bagus. Alhamdulillah hijau. Insya Allah. Nah, ini Kalau kalau sampai Di usia 35 itu. ya di share di grup aja. Nah. Oh ya. Ya. Itu insya Allah kalau sampai tidak mengubah konsentrasi insya Allah bagus.
5, umpamanya kepepet 6 itu enggak masalah. Tapi yang sudah di atas 8 ya biasanya kalau yang saya lihat itu sampai 13 itu kuning betul. Yang sampai kepada 23 mili itu seperti kalau itu masuk di tanaman terong sama kates, itu dalamnya langsung kuning kayak kena virus kuning, kayak virus Gemini yang menyerang tanaman Lombok. Ada yang petani Lombok. Petani Lombok. Jadi godongnya kuning dan ra bakal hijau meneh. Yen wis kuning, wis ra bakal produksi itu. Jadi petani godong kuning terus. Nah itu namanya virus Gemini, virus kuning. Itu enggak bisa diatasi kecuali ya dicegah. Oh iya, sama mau tanya Pak, untuk terakhir nyemprot itu, apakah ketika dia mulai jebol, itu masih boleh disemprot apa harus disemprot? Kan umpamanya, kan kita kan seminggu sekali nyemprot. Nanti pas pada waktunya nyemprot kok dia pas mulai bunting gitu loh Pak. Bunting ya. Nah, itu gimana itu? Ya enggak masalah. Tetap semprot aja. Oh. Semprot aja dengan dosis ya biasa tadi, kecuali pada umur tadi 4-6 minggu, 8 minggu. Oh iya. Umur 4 minggu sama 8 minggu naikkan. Nah nanti itu ketika naik di wayah harap kata, wis jebol harap kata, kemarin ada saya suruh nyoba untuk ditingkatkan 10 mili dengan harapan itu testimoni untuk menghindarkan dari hama, manuk. Bisa, sebetulnya bisa. Ini yang kiwa tengene jeneng tandurane, kono disingkiri. Ini yang kiwa tengene dipanen ya tetap bali rono. Ora ono pangan liyane, tetap kembali di situ. Jadi itu ada beberapa petani yang sudah mencoba memang aman dari tikus ketika disemprot itu. Oh iya, ada tambahan sedikit. Dari manuk kok tikus. Kebetulan di tempat saya itu yang atas itu Pak, dia nanam rojo lele sudah mau panen. Terus sebelah sini itu 64 itu memang keserang sundep. Nah, jadi cuman ada kebatasan kalen gitu. Ya. Kalen terus ini sawah. Nah, tempat kita sini gitu. Ya mudah-mudahan aja aman Pak. Karena kan otomatis kan kalau tempat kita muda kan yang ini penyakitnya medun. Karena saya perhatikan kok banyak yang gabuk gitu Pak di atas itu. Yang rojo lele sama yang sebelah sini juga. Gabuknya gabuk beluk atau gabuk? Kemarin kan ada yang petani tanya, "Oh Pak, kena sundep kan dia nyabut." Iki Pak. Saya baru ngerti kalau kena sundep kuwi. Jadi apa jenenge? Batang anunya ini di dalamnya kan uletnya lho Pak. Iya. Terus dia nunjuk iki lho Pak, koyo ngene iki. Oh iya. Iya. Lah makanya untuk ngatasi saya itu, namanya petani awalan loh Pak. Gitu. Ora ngerti. Ya, saya baru ngerti. Oh iya gitu. Ya sundep itu kalau nyerangnya itu sudah mulai kena dia itu sudah bunting, sudah naik, kena sundep ya dadine beluk tadi. Yang mbah dhisik ngarani beluk. Metu wis beluk putih. Ya. Mungkin ngeten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang sana. Untuk pengaplikasian yang 4 liter atau 1 liter tadi. Nah itu sekali pengaplikasian atau diberi jangka waktu selama 1 liter dulu, 1 liter dulu Enggak atau usah langsung. Langsung. Sampean tidak usah menggunakan dosis 10 ml per liter. Jadi ini kok kan pokean tangki. Oke. Soalnya ini jadi ditingkatkan saja naik menjadi 20 atau 25, tangkinya disudo, tapi yang penting merata. saking semangatin nih kita. Ya. Ini dadi korban kebodohan. Kalau jagung modal 18 juta niki hancur. Jagung. Nggih. Ya. Saya semprot pakai biometa, ternyata terlalu over. Berapa dosisnya?
Nah, itu satu botol aqua itu hanya menjadi 3 tangki, itu yang nyemprotkan adik saya. Ya sudah. Nah, itu Sayonara. sampai nggak bisa buah malah merah-merah. Terus Iya. saya kan tanya kepada adik saya itu, wah itu terlalu over Mas. Lah saya lari ke sawah, satu itu wah udah terlanjur habis. Saya kasih lagi yang memang standar, itu hanya 1 gelas aqua kecil itu dikurangi sedikit itu, Ya. sampai sekarang sama padi sama jagung yang belum kesemprot itu alhamdulillah berhasil Aman. jadi subur, aman. Ya, betul. Ya. Artnya itu sudah 500 per itu sudah 33 cc, Nah, itu 33 cc per liter. Iya, itu 1,5 liter Bukan, buat berarti betul. 3 tangki. Itu ada saudara kita yang mencoba sebetulnya hanya 7 ml per liter air, tapi nyemprotnya bendino. Gandeng dua alat otomatis bagus. Drimit kebuai, karek muter, diselet, jiriet, nyemprot. Nah, sesuk balen meneh. Ya sudah ndak mati, tapi ya itu buahnya keriput semua. Cairan yang ada di dalam itu keluar. Karena konsentrasi di luar lebih tinggi daripada turgornya. Nah, itu untuk pengolahan lahan tanahnya itu, Ustaz. Itu seumpama kita mempunyai kohe ayam broiler itu untuk pengolahan dicampurkan di situ gimana? Semua kohe harus diproses. Berarti tidak boleh langsung diaplikasikan di Tidak tanah. boleh. Nah. Iya. Harus diproses, difermentasi. Jadi itu hanya dekomposisi. Nah nanti selebihnya sesudah dekomposisi di apa itu karung atau di tempat situ masuk ke lahan, ditunggu mineralisasinya. Jadi sudah dekomposisi, sudah selesai, nggih. Nanti disebarke aja terus ditanduri, nunggu. Paling tidak 1 minggu sampai setengah bulan. Nggih, matur Waktu suwun, Ustaz. di nggo gadang itu. Nggih, matur suwun, Ustaz. Jadi mang proses paling tidak sampean nganggo biometa. Cara memprosesnya apa? Cukup. Dicampur biometa. Ini digelar sih kira-kira 10 cm semprot biometa. Tambah 10 meter 10 cm neh bibirnya semprot biometa lagi. Terus sampai numpuk tinggi tutup rapat. Itu besok suhunya bisa mencapai 70 derajat. Besoknya pagi. Ini masih mempunyai 100 Karung. karung. Ya, diproses saja. Itu kalau untuk kohe kambing apa juga bisa? Sama semuanya. Ada kohe kambing, ada kohe sapi, sama. Yang di biometa yang untuk nyemprot itu campur air enggak? Campur. Dosisnya? Dosisnya itu sampean bikin aja 10 mili. Udah cukup. Ya jane ora semprot, nganggo gember itu lebih cepet gaweane. Nganggo gember ukurannya. Jadi nanti ukurannya basah kemel. Yang nganggo gember sampean ora dulu gendongi. Yang sampean nganggo tangki dinaikkan aja, jangan 10 mili, tapi bisa 40 50 mili. Apa? Setelah selesai dibungkuk layar Iya, gitu aja. cukup rapat. Nanti yang iso malik setengah 1 minggu dibalik sekali. Kalau ndak usah dibiarkan aja dah cukup. Itu nanti panasnya luar biasa. Ya. Untuk tanaman saya kira-kira itu sudah umur 1 bulan. Jadi, Padi ya. ya padi yang kemarin itu Pak. Iya. Nah, ini Yang saya niki Pak sinten? Pak Slamet. Oh, Pak Slamet ya. Ya, Yang kedua toh? ya yang kedua. Nah kemarin itu di sebelah itu memang juga menguning. Seperti yang dulu saya sampaikan pas saya jalan-jalan kok di daerah Jungi kok. Ya. Karena itu nah, ternyata merembet di timur jalan. Nah, timur jalan tapi ya enggak begitu parah. Sudah tandalan nih kok. Ya tandalan itu sudah juga kena tapi tidak begitu parah. Kemudian yang saya mungkin minta solusi. Jadi untuk tahap yang kedua ini kan saya sudah mendekati SOP. Jadi yang kemarin itu saya mulai semprot seluasan 1.350 itu dengan 3 tangki. Nah itu lebih dari cukup. Kemudian
Di waktu ini saya mempunyai kohe kambing itu kira-kira ya 1 kresek penuh, 1 kresek Korea itu. Nah, itu apa lebih apa bisa dimasukkan atau memang saya harus melihat perkembangan biometa itu? Itu sudah tanaman 1 bulan. Iya, 1 bulan. Enggak ditunggu aja, itu dipakainya sebelum tanam aja. Ya, Idealnya sampai kumpulkan sebelum tanam sebar. Tapi diproses dengan biometa dulu. udah. Kalau mungkin ada formula yang lain yang timbangannya nganggur dimasukkan juga enggak apa-apa. Bukan kohenya ya maksudnya yang Ya kohenya. 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 Jadi kohe diberikan semprot nganggo biometa bisa, disemprot dengan formula dulu yang masih dimiliki bisa. Sebetulnya kalau kita sudah dengan biometa ya yang utama biometa itu. Nanti sama akan menemukan ilmu-ilmu baru dari biometa, aplikasi biometa. Saya sendiri kemarin saya sampaikan Pak Ari, saya itu gumun. Saya punya formulanya profesor, itu saya mengubah sedikit saja. Itu 75 hari, reaksinya masih luar biasa. Padahal dengan SOP-nya profesor kemarin, itu kalau sudah 17 hari hampir tidak muncul CO2 itu, meskipun muncul tipis sekali. Jadi sudah pengpindo gitu wes anteng. Tapi ini saya sudah 65 hari itu masih jos munine gitu terus. Itu hanya tak rubah apa? Semua bahan substratnya tak saring. Tempe, nanas, sama tokolan itu kita saring. Yang kita fermentasi itu filtratnya jadi amor itu. Terus kemudian ampase ini tak sendiri, tak pisahkan juga difermentasi sendiri. Terus filtratnya kita campurkan. Itu sampai 2 bulan itu ndak berubah. Nanti tak serean sampai sekarang saya jadi gumun itu. Gumun. Rong sasi ngejos terus. Itu hanya berubah di situ sama glukosanya naik kira-kira belasan persen. Jadi saya bikin kan sudah hampir 1.300 liter. Tapi yang dengan SOP-nya profesor kira-kira 600 liter. Yang kira-kira 600 liter lagi saya bikin uji coba yang lain dari berbagai macam yang saya pahami. Jadi salah satu yang gumun ya tadi ngantek 65 hari masih ngejos. Jadi dhuwur iki untuke cek kandel. Padahal kalau SOP-nya profesor itu yang namanya immunity platinum. Itu 1 bulan wis ndak anteng bisa. 1 bulan anteng. Tapi kalau itu rapet, kita ada dindingnya seperti kubah itu akan kelihatan. Ada uap air, artinya tidak anteng sebetulnya. Gasnya juga banyak. Cuman tidak ngangkat substrat. Substrat tetap ngendap di bawah. Nah, terus yang terakhir, iya, tetap butuh dioda setengah bulan, 1 minggu sekali. Nah, yang ini saya matur Pak Agus, saya punya ampas kira-kira 200 liter, itu malah akhirnya tak baleni meneh, orang tak buang, orang tak ngurabuk, tak proses lagi. Jadi tak tambahi dengan formula normal. Jadi blended 100 liter, terus kemudian formula baru itu 140 liter. Blended nih sordi. Ini tak coba lagi. Apakah ini ada manfaatnya? Blendednya tadi, ampas biometa itu. Apakah bisa memberikan kualitas kepada formula yang baru. Baru, ini nyoba 500 liter. Jadi dreame 200 liter, 250 liter itu 2, tapi blendednya 200 liter, tambahannya itu hanya 1 dream tak tambah 140 liter. Jadi ada 2 dream. Dan itu tidak kedap. Saya coba tidak kedap. Yang namanya anaerob itu tidak harus tertutup rapat sebetulnya. Jadi ini banyak salah persepsi kita. Sing jenenge anaerob tidak harus tertutup rapat. Sing jenenge
genangan air itu menyebabkan dia proses di dalam itu aerob semua meskipun terbuka. Yang dikatakan tidak anaerob, artinya aerob itu memasukkan aerator ke dalam cairan. Itu baru namanya tidak anaerob, itu aerob. Soalnya berusaha memasukkan oksigen ke dalam larutan. Nah ini saya coba, saya 4 dream, sing terakhir itu hanya tak sisakan 5 cm tok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dream. Yang 3 dream itu 150-an liter. Sebetulnya kan kapasitas 160, tak isi 150. Nah yang lagi, yang 2 dream besar itu 250, tak isi 240. Ini hampir terbuka, enggak masalah. Tetap reaksi jalan terus. Ya, yang belum salat. Ya. Ini kita pending dulu, jagongan sing anu dulu ya. Dipending sih sampai nunggu sholat selesai.